Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 40, teksnya ayat 38 sampai 49, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 38 sampai 43. Di dalam pelataran dalam ada bilik untuk membasuh kurban bakaran, meja untuk tempat menyembelih kurban. Paragraf yang kedua ayat 44 sampai 49. Bilik-bilik untuk imam-imam di pelataran dalam, dan pelataran itu suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 100 hasta. Mesbah ada di hadapan bait suci, dan mereka mengukur palai bait suci. Kesimpulan hari ini, di dalam pelataran dalam ada bilik untuk membasuh kurban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana untuk tempat menyembelih kurban. Juga ada bilik-bilik untuk imam-imam yang bertugas bait suci dan yang bertugas mesbah masing-masing. Pelataran itu panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mesbah juga diletakkan di hadapan bait suci, dan mereka mengukur balai bait suci. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan memberitakan tentang bilik-bilik di pelataran dalam dan tetap mengukurnya panjang dan lebarnya itu. Ajaran tentang manusianya, pertama, Yeskel tetap menjelaskan tentang fungsi dan ukuran bilik-bilik meja-meja di pelataran dalam. Kedua, ada bilik untuk membasuh kurban bakaran, meja untuk menyembelih kurban, meja untuk kurban bakaran yang diperbuat dari batu pahat. Juga ada bilik-bilik untuk imam-imam yang bertugas bait suci dan yang bertugas mesbah masing-masingnya. Ketiga, di pelataran dalam yang panjang dan lebarnya 100 hasta itu diletakkannya mesbah di hadapan bait suci. Keempat, Yeskel dibawanya ke balai bait suci dan orang itu mengukur tiang-tiang temboknya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, membagi tempat dan tugas sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Ya, campur-campurnya tidak boleh. Tuhan tetap membagi tempat, membagi meja sesuai dengan fungsinya. Itu untuk apa, itu untuk apa. Di dalam jemaat juga perlunya tempat dan orang yang jelaskan fungsinya itu. Kedua, kerjasama dengan orang lain dan bertugas sama dan saling menghargai tugas mereka. Pentingnya begitu juga. Sekalipun berfungsi-fungsi masing-masing, juga harus ada kelompok yang bertugas berfungsi yang sama. Mereka harus saling menghargai dan saling bekerja sama untuk kehendak Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi praktek hari ini melayani sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Tuhan, dan kerjasama dengan orang lain dan saling menghargai tugas mereka masing-masing, baik tugas yang sama maupun tugas yang berbeda. Kita harus bekerja sama. Kita harus mengingatkan, kita semuanya salah satu organisasi di dalam gereja. Organnya harus kerjasama. Itu sudah hidup pada waktu kerjasama. Jemaat pun, gereja pun masih hidup dan bertumbuh pada waktu kerjasama. Kita harus ingat itu, dan hamba Tuhan-hamba Tuhannya harus menjadi salah satu orang yang pendamainya di dalam kerjasama itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.